Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martinus Sardi, dosen Fakultas Hukum. Mata kuliah kita Filsafat Hukum. Hari ini kita akan berbicara mengenai mengenal filsafat hukum. Apakah filsafat hukum itu? Filsafat seringkali diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Dalam ilmu, filsafat berarti ilmu yang mempelajari sesuatu secara kritis, sistematis, mendalam sampai seakar-akarnya. Dengan demikian, filsafat hukum mau menyelami hukum secara kritis, sistematis, dan mendalam. Dipertanyakan, mengapa manusia membuat hukum bagi dirinya sendiri? Orang boleh bertanya, mengapa manusia membuat hukum baginya? Sedangkan makhluk lain ataupun benda lain tak ada yang membuat hukum untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu dipertanyakan, apa itu hukum secara mendalam? Untuk apa hukum? Mengapa manusia membuat hukum terus tiada hentinya? Kalau ada hukum, lalu bagaimanakah kebebasan manusia? Apakah hukum itu membelenggu kebebasan manusia? Bagaimana kebebasan yang bertanggung jawab? Bagaimana hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hukum? Semuanya dipertanyakan secara sistematis, kritis, dan mendalam. Itulah filsafat hukum. Hanya manusialah yang membuat hukum untuk dirinya sendiri, membatasi orang dalam bertindak, mengatur ketertiban hidup masyarakat, melarang tindakan tertentu yang merusak, yang mengacau ketertiban umum, yang jahat dan anarkis, memproses dalam pengadilan orang yang bertindak jahat, menjatuhi hukuman sampai menghukumnya, dan bahkan ada yang dihukum mati. Oleh karena itu, mengapa manusia demikian kompleks? Harus membuat hukum yang bisa jadi akan menghukum dirinya sendiri dan bahkan malah dapat menjerat oleh apa yang ditetapkannya sendiri. Bukankah manusia itu harus hidup bebas, bertindak seturut kemauannya, tak boleh orang lain membatasi segala perilakunya? Ternyata tidak. Sekalipun manusia itu menganut faham kebebasan apapun, namun dalam hidupnya ternyata manusia tetap harus memperhatikan hukum, melaksanakan perintahnya, mentaatinya, bahkan juga siap untuk menerima sanksi bila ternyata melanggarnya. Di zaman global sekarang ini, sekalipun ada orang yang secara terang-terangan mau melawan hukum dan mengajak semua orang untuk bertindak tidak mentaatinya, namun hukum akan diterapkan juga padanya oleh yang berwenang. Dengan uraian ini diharapkan bahwa hukum itu benar-benar adil dan memperjuangkan keadilan dalam situasi apapun. Atau kalau kita meminjam semangat hukum Romawi kuno, dikatakan bahwa keadilan harus dilaksanakan dan diperjuangkan biarpun langit ini runtuh dan bumi ini hancur lebur. Seorang tokoh di abad pertengahan namanya Thomas Aquinas memberikan suatu definisi hukum sebagai berikut. Hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas dalam suatu masyarakat, dan harus diundangkan olehnya. Ciri khas hukum sebagai perintah yang masuk akal haruslah logis, mengikuti hukum logika manusia, dan dapat diterima akal sehat. Kalau hukum itu tidak logis, maka hukum itu bertentangan dengan dirinya, bertentangan dengan eksistensinya sebagai hukum. Dalam kenyataannya, kita dapat menyaksikan adanya begitu banyak hukum
khususnya undang-undang yang tidak logis. Ketidaklogisan itu terdapat dalam keterangan istilah umum, isi ataupun tujuannya. Para legislator di negara kita banyak yang tidak memperhatikan hukum yang mereka buat sendiri, khususnya ciri khas hukum yang harus logis ini. Selain itu, hukum yang dibuat oleh manusia itu pertama-tama harus adil, memperjuangkan keadilan. Hukum yang harus adil itu wajib menegakkan dan mempromosikan keadilan. Sebab hakikat hukum itu sendiri adalah menegakkan dan memperjuangkan keadilan. Kata hukum berasal dari kata Latin ius. Kata sifatnya justus, berarti adil. Ius haruslah justus. Hukum harus adil dan membuat masyarakat hidup dalam terang keadilan. Adil berarti suatu sikap dan tindakan untuk memberikan hak kepada orang yang memiliki hak tersebut. Pusat dari keadilan adalah hak yang diserahkan yang memiliki hak tersebut. Hak itu tidak boleh dirampas atau diinjak-injak. Orang harus respek pada hak sesamanya. Tanda orang yang beradab adalah menghormati dan respek pada hak sesamanya. Masyarakat akan hidup serasi tanpa gejolak apapun juga dan tidak akan mengalami gangguan hidup yang fundamental ini, yakni diusik perasaan keadilannya. Konsekuensinya, kalau ada hukum yang tidak adil dan tidak memberikan pencerahan berkenaan dengan keadilan, jelaslah sudah bahwa hukum itu bertentangan dengan hakikatnya sendiri, sudah kehilangan daya juangnya, dan peranan keadilan masyarakat sungguh terganggu. Bagaimanapun juga, hukum harus menjunjung tinggi dan memperjuangkan keadilan. Hukum tak boleh melecehkan dan bertentangan dengan keadilan. Inti dari hakikat hukum adalah adanya keadilan itu dan terciptanya masyarakat yang berkeadilan. Dengan demikian, dapat dibayangkan bagaimana keadilan dan hukum yang berkeadilan dapat terlaksana di negara yang demikian ini. Pengadilan haruslah mempunyai tugas untuk mempromosikan dan memperjuangkan keadilan sampai setuntas-tuntasnya berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kenyataan yang ada. Dengan demikian, hukum itu dapatlah dipakai sebagai landasan perjuangan keadilan. Hukum yang tidak memperjuangkan keadilan merupakan hukum yang cacat, yang bertentangan dengan semangat dan hakikat hukum itu sendiri. Hukum yang tidak adil hanyalah akan menyengsarakan masyarakat. Masyarakat tidaklah boleh hidup sebagai korban ketidakadilan hukum dan jauh dari keadilan itu sendiri. Dengan adanya hukum yang adil, masyarakat harus dapat menikmati kesejahteraan hidupnya semaksimal mungkin. Mungkinkah itu? Mengapa tidak? Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.